Nabi diutus oleh Allah. Nabi ini benar-benar dikatakan menyempurnakan akhlak. Setiap kaum kafir di saat itu memeluk agama Islam berkah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan akhlak yang sempurna di hadapan mereka. Contoh, ada seorang pengemis buta setiap hari caci maki Nabi, tiap hari. Sedangkan tiap hari itu, ini kisah ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Aisyah, adakah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku pernah jalankan?" Katanya, "Ada wahai ayahku. Nabi setiap pagi ngasih makan pengemis buta." Saat itu Sayyidina Abu Bakar bawa roti, bawa manisan, datang ke pengemis buta. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa kamu?" katanya. "Saya yang setiap hari memberimu makan," katanya. "Bohong. Dia setiap memberikan aku makan tidak akan pernah memberikan salam dan tidak pernah berbicara," katanya. "Betul, aku orangnya," kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu disuapin satu suapan, dibuang. Begitu kasar. Orang yang dahulu saat dia memberikan aku makan, dalam keadaan setelah saat dimana ia mengunyah makanannya lalu dimasukkan ke dalam mulutku sehingga aku tidak susah payah untuk mengunyah makanan yang keras," katanya. "Jangan-jangan engkau Muhammad," kata si pengemis buta. "Muhammad, saya tahu betul Muhammad ini orangnya begini, jahat, inilah ini." Sayyidina Abu Bakar makin naik pitam, makin dijejelin makanan ke dalam mulutnya. "Engkau tidak bersabar," kata si orang pengemis buta ini. "Engkau tidak bersabar," katanya. "Betul engkau Muhammad. Sudah 3 hari ini dia memang tidak datang. Tapi baru kali ini datang. Engkau bukan orangnya," katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Betul, bukan aku orangnya. Yang kau caci, yang kau maki, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad yang memberimu makanan dengan penuh kelembutan." "Wahai kau siapa?" katanya. "Wahai manusia, engkau siapa?" "Aku Abu Bakar, aku sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Wahai Abu Bakar, saksikanlah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah bahwa Muhammad adanya betul utusan Allah." Nabinya udah nggak ada, baru masuk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua di sini, ada nenek-nenek nggak? Mudah-mudahan calon nenek-nenek. Yang namanya nenek-nenek kalau galaknya galak banget. Betul nggak? Galak. Ini nenek setiap pagi kerjaannya ngeludahin Nabi. Tiap pagi ngeludahin Nabi. Saat Nabi ingin berjalan menuju Mekah, di Ka'bah mau salat subuh, saat itu nenek tua ini pura-pura nyapu halaman rumahnya. Saat dia menyapu, ngelihat Nabi dari jauh, dideketin, diludahin. Setiap hari. Kira-kira kalau kita nih, Kiai, saya nggak ngomong ke depan dah, ke belakang aja. Kita mau lewat, mau sholat subuh, tiba-tiba dia ngeludahin, dan itu rutin. Kira-kira kita apain tuh orang? Hah? Dia ludahin, kita guyur. Dia ngeludahin kita siram 1 ember. Betul apa enggak? Kalau Nabi enggak. Saat Nabi diberikan ludahan, Nabi sapu dengan sorbannya dengan mengucapkan barakallahu fikum. Beda gak kita dengan Nabi? Makanya kita gak ada yang pantas jadi Nabi. Betul gak? Tuh, Nabi ini dengan akhlak. Nabi mengusap dengan ucapan doa. Setiap hari Nabi lewat, setiap hari Nabi yang makin ngedeketin. Sahabat bingung, "Ya Rasulullah, kalau orang disiksa makin lama makin jauh. Kenapa engkau mendekati? Tidakkah engkau tahu, wahai sahabatku, yang memberikan ludahan ini adalah orang yang sudah tua renta.
Aku khawatir tatkala dia datang kepadaku, dia terpleset, jatuh, aku yang berdosa, kata Nabi SAW. Tidak mengabulkan hajatnya, kata Nabi. Maka dari itu didekati oleh Nabi. Didekati oleh Nabi dengan ikhtiarnya Nabi, berprasangka baiknya Nabi, dengan usahanya Nabi, bahwa ini orang tua kalau ngeludah nggak pakai tenaga. Kalau kemarin kan pakai tenaga, jauh. Nah ini dekat, nggak pakai tenaga. Kenapa? Yang penting ludahnya nyampe, kata Nabi. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah lagi ada yang ludahin Nabi. Dan Nabi setiap dia lewat, nggak mau lewat jalan lain, lewatnya situ. Kenapa? Mengabulkan hajat nenek tua tersebut. Kalau kita diludahin lewat situ, besok kita lewat sono, kan begitu? Kalau ini enggak, Nabi terus lewatnya, terus lewat situ, ngabulin hajatnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada lagi yang ngeludahin Nabi. Nabi bingung. Kok ada? Dia khawatir di dalam hati. Ya Allah, jangan-jangan Allah murka, Allah matiin. Ya Allah, Allah nanti begini. Ya Allah, Allah siksa dia. Nabi masih khawatir, takut. Ditanya sama sahabat, tahu nggak rumah nenek tua yang ada di sini? Ternyata rumahnya bukan di depan rumah itu, adanya di belakang rumah itu. Tahu, ya Rasulullah, kenapa? Engkau mau balas dendam kepadanya? Enggak. Tanya di mana rumahnya? Dia lagi sakit, ya Rasulullah. Sakit, anterin, kata Nabi, anterin. Begitu ngelihat rumahnya berantakan, diambil sapu, disapuin rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaunya lagi tidur, disapuin rumahnya, diberesin rumahnya Nabi. Nabi lari ke pasar, beli roti, beli buah, beli madu, datang lagi duduk di depan daripada nenek tua tersebut. Duduk, Nabi ngeliatin, dipandangin. Sampai begitu ini nenek bangun, ngelihat Nabi, dia kaget. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak, wahai ibu. Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Tidak, wahai ibu. Segini jahatnya masih dikata ibu sama Nabi SAW. Aku mendengar engkau dalam keadaan sakit, maka dari itu aku membawakan bingkisan untukmu. Maka makanlah, agar engkau sehat kembali, sehingga esok engkau dapat meludahi aku kembali, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya nenek tua tersebut mengatakan, ya Muhammad, betul engkau utusan Allah. Saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau betul utusan Allah. 80 tahun musuhin Nabi, begitu selesai syahadat 2 hari meninggal husnul khatimah. Coba kita lihat, Nabi itu pakai akhlak apa enggak? Jadi lebih tinggi ilmu atau akhlak? Akhlak atau ilmu? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, sungguh aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Dengan orang yang cerdas, Imam Syafi'i enggak akan pernah segan. Tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berakhlak sudah pasti dia menggunakan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak.